Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Selamat datang di channel Ilmu Islami. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sehat yang tidak ternilai harganya. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul 3 amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah agama yang universal karena mengatur urusan manusia secara lahiriah maupun batiniah. Ketika dunia dipenuhi ujian dan masalah, Islam hadir sebagai solusi terbaik. Sejak 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah memberi teladan terbaik untuk seluruh manusia. Beliau mengajarkan tauhid dan sunnah demi keselamatan dan kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan urusan dunia sekalipun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat penyayangnya memberikan tips kepada umatnya. Barang siapa yang ingin terbebas dari kemiskinan atau ingin mendapatkan rezeki berlimpah, cukup baginya mengikuti sunnah-sunnah dan amalan-amalan ini. Berikut 3 amalan pembuka rezeki. 1. Menghidupkan sholat duha. Salat duha merupakan salat sunnah yang mampu mendatangkan rezeki. Salat ini dikerjakan sejak matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal, tergelincirnya matahari, atau sejak 15 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit menjelang zuhur. Salat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Riwayat lain menyebut 12 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi. 2. Membaca zikir ini setiap hari dalam kitab hadis Tariq Baghdad. Imam Al-Baghdadi meriwayatkan dari Imam Malik. Perawi Abu Nawim meriwayatkan dari sahabat Alira. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tidak ada tulisan selain Allah yang maha benar lagi maha nyata, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia memperoleh jaminan amanan dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuk pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Nawim. Para ulama terdahulu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya mengamalkan bacaan ini demi melapangkan rezeki. Amalan ini telah teruji dalam melapangkan rezeki lahir maupun batin. Bacaan yang dimaksud ialah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali. Sebagian ulama mengatakan zikir dibaca setelah sholat zuhur. Selain itu, membaca zikir Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azimi
Astaghfirullahaladzim 100 kali dalam setiap hari. Lebih utama apabila dibaca setelah azan subuh sebelum iqamah. 3. Membaca surah Al-Waqiah setiap hari. Surah Al-Waqiah adalah surah ke-56 yang berjumlah 96 ayat. Surah Al-Waqiah memiliki makna kiamat. Kandungannya menceritakan bagaimana hari kiamat akan terjadi dan balasan bagi orang mukmin dan orang kafir. Al-Waqiah juga menceritakan penciptaan manusia, api, dan segala jenis tumbuhan, sekaligus menerangkan kekuasaan Allah ketika hari kebangkitan. Surah ini merupakan amalan penghalang seseorang dari kefakiran atau kemiskinan. Surah ini dianjurkan dibaca setiap selesai sholat asar atau pada malam hari. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari Khalifah Utsman bin Affan datang memberikan sejumlah harta kepada sahabat Nabi yang tengah sakit. Abdullah bin Mas'ud untuk putra-putranya. Namun Abdullah bin Mas'ud menolaknya, sembari mengatakan bahwa dirinya tidak khawatir putra-putranya menderita kemiskinan. Abdullah bin Mas'ud membuka rahasia bahwa ia telah mengajarkan satu amalan yang pernah diajarkan Rasulullah kepadanya. Apakah Amirul Mukminin takut putra-putraku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surah Al-Waqiah setiap malam, kata Abdullah bin Mas'ud. Ketika sakit menjelang wafat, ia kemudian menyampaikan sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. Selain hadis Abdullah bin Mas'ud tersebut, Ibnu Katsir juga menyampaikan sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan Al-Waqiah. Barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan. Hadis riwayat Abu Syuja. Syekh Wahbah Az-Zahairi dalam tafsir Al-Munir mencantumkan hadis serupa dari Anas. Surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan. Maka bacalah surah Al-Waqiah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Hadis riwayat Ibnu Murdawai. Demikian amalan-amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kebaikan umatnya. Barang siapa yang mengerjakan dengan istiqomah, insya Allah akan mendapat keberuntungan. Untuk hasil yang maksimal, setiap malam doa tentunya dibarengi dengan usaha ikhtiar agar hasilnya berkah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wallahu maufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.